Sudah kurang berapa ini? Apakah kita memulai dengan teli? Baik, silakan. Yang mau sharing, boleh bisa menjawab dari pertanyaan tadi, refleksi, atau ya terserah. Mau dari mana? Sudah saya bagikan linknya ya, silakan download sendiri. Ternyata di sini nggak ada cara sharing mengirim file lewat chatting. Tadi ada sudah. Ya, saya sharingkan linknya. Oh, linknya. Ya, silakan download sendiri. Terlalu besar 40 mega. Iya. Di bawah 10 bisanya. Ludo gimana Ludo? Sudah lebih baikkah Ludo? Ya, kenapa? Dia vertigo tadi, mendadak vertigo. Saya tadi sudah mulai vertigo, dia duduk di tempat Lucy, cuman aku masih bisa berdiri daripada di situ nanti malah jatuh. Cepat-cepat pulang tadi aku. Cuman masih mual. Tapi aku tetap dengerin dari tadi. Cuman cari tempat duduk yang nyaman. Jadi makanya nggak buka kamera. Tapi tetap dengerin. Tapi terkendali kan keadaan ya? Terkendali. Masih terkendali. Syukurlah. Ini mesti ada yang mulai dulu nih, aku aja belum ada ide. Iya. Ada yang mau bakpao? Bakpao? Aku bawa seblak. Saya Mau aja lah tak yang mulai lah. Yuk, silakan. Pokoknya pas pandemi ini ya, apa ya? Jadi semakin melihatlah Allah dijumpai di mana-mana, mulai dari orang yang stres, marah-marah terus, nyalahin orang, jadinya semakin, waduh, dampaknya aku kerasa banget di tingkah laku orang-orang ya di sekitar saya. Nah, mungkin karena saya menghadapi orang-orang yang ekonominya di bawah ya, jadi benar-benar kerasa banget. Jadi jangan berharap lah, pokoknya misalnya uang sekolah bagus semua, terus fasilitas oke, bisa Zoom sampai 2 jam, itu nggak mungkin. Jadi pendidikan tuh sama sekali di tempat saya nggak bisa Zoom 2 jam. Zoom setengah jam pun itu paling 10%. Jadi benar-benar loss beneran pendidikan itu. Ya itu tentang pendidikan dan sekitar saya. Untuk diri saya sendiri jadinya semakin ngelokro. Ya ngelokro jadinya kayak aduh ini masih bisa jalan terus enggak gitu. Tapi ya untungnya saya ikut CM jadi masih sering dihibur. Apalagi di sini bagaimana menyambut Roh Kudus dengan cara apa? Ya dengan cara begini, mengikuti rajin, lalu langkah konkretnya bersusah rajin mengikuti kegiatan. Itu saja, Bruder dan teman-teman. Terima kasih. Itu udah dimulai, baponya ada di meja masing-masing. Bakpaunya belum sampai sini, Mbak. Sharingnya yang sampai. Makasih. Di lidah aja.
Baik, sudah dimulai. Ali. Ya, saya melanjutkan. Ya, kalau pengalaman selama pandemi memang pasti bagi banyak orang ini sesuatu yang nggak pernah dibayangkan ya bahwa peristiwa ini akan terjadi. Walaupun menurut literasi yang kita baca rupanya ini adalah bencana 100 tahunan ya rupanya itu ketika awal-awal terjadi kan orang lalu mengeser tuh tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian, ternyata bencana 100 tahunan. Dan ternyata kita mengalami untuk periode 100 tahun yang sekarang. Memang tidak diduga dan tak terbayangkan bahwa dampaknya akan luar biasa seperti saat ini. Ya, dalam banyak hal seperti tadi yang diungkapkan oleh Susi ya, saya juga mengalami juga. Menjadi guru di zaman sekarang ini, di zaman pandemi, mungkin orang luar melihatnya enak ya guru sekarang nggak ngajar langsung gitu. Tetapi kita yang mengalami itu babak belur gitu loh. Jadi dapat dikatakan menjadi guru 24 jam dan harus bertatap muka di dunia maya yang akhir mata akan menjadi korban juga. Koreksi pekerjaan juga harus di Google Classroom dan itu harus online. Dan kalau memang dinominalkan, ya wow juga kalau mau dinominalkan. Memeriksa pekerjaan siswa sekian banyaknya itu kan wow juga karena harus juga online, nggak bisa secara tidak online. Jadi masa penyesuaian diri juga masa kesabaran ya, kesabaran itu diuji juga. Lalu kerelaan juga ya untuk menanggalkan dalam arti ketika dalam keadaan normal kita punya patokan gini nih tentang perilaku anak, tentang kedisiplinan. Dalam masa seperti ini kita nggak bisa menuntut banyak hal itu walaupun kita bicara, omong sampai berbusa-busa, mengingatkan berkali-kali via WA, datang tepat waktu, kamera harus aktif dan sebagainya. Ya, itu tidak pernah, jarang sekali itu terpenuhi. Ya, di sini bahwa saya bersabar, harus punya empati, kan sih ya, saya tidak tahu dengan pasti apa yang dihadapi oleh murid-murid saya di balik sana yang saya tidak lihat. Saya juga mengalami perjuangan anak-anak juga. Mungkin berbeda belajar di rumah dengan di sekolah. Mungkin kalau yang tempatnya bagus, tempat yang mendukung, it's okay. Tapi juga banyak dari murid-murid kita itu yang rumahnya itu ya harus berbagi dengan yang lain. Maka ketika mereka aktif kameranya atau aktif soundnya itu langsung terdengarlah itu tadi yang bakpao, terdengar suara tangisan, suara teriak-teriak, macam-macam. Lalu saya membayangkan bagaimana dengan kondisi seperti itu orang anak bisa belajar dengan baik. Maka di sini juga saya dilatih untuk memiliki empati di balik punya tuntutan untuk disiplin dan sebagainya, tapi empati ini harus saya utamakan. Maka kadangkala ini suka sedikit berselisih pendapat dengan yang lain di mana yang ingin menerapkan benar-benar saklek gitu. Tapi karena saya pernah ini ketika ikut webinar ini yang penting situasi seperti itu punya empati untuk turut merasakan apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh anak-anak kita yang tidak kita lihat. Ya, kita kan taunya yang yang kelihatan, tapi kita nggak tahu di balik itu. Gitu. Kemudian dan harus mau belajar. Dulu kan nggak pernah kita bayangkan kemana pernah kenal Zoom, nggak pernah kenal Zoom ya kan? Bagaimana harus mengoperasikan dengan berbagai macam kemajuan zaman itu belajar dan belajar. Karena kalau nggak belajar ya ketinggalan. Jadi bagaimana juga belajar bikin video ala kadarnya dan sebagainya. Di satu sisi itu bencana, tapi juga di sisi lain membuka mata untuk memiliki wawasan baru, untuk belajar, untuk mengenal, juga membangun semangat solidaritas juga ya. Waktu itu kan ketika musimnya Delta itu kan lalu muncul macam-macam persekutuan doa yang mendoakan mereka yang menjadi korban dari COVID-19 ini. Itu saya lihat bahwa tidak bisa langsung tetapi bisa melalui tindakan-tindakan lain. Kemudian kalau saya ini ya agak sedih juga ketika mendengar berita yang Ukraina dan Rusia ya. Kita masih repot, dunia masih repot dengan pandemi, ditambahkan pandemi baru lagi gitu loh. Yang sangat jelas gitu mengancam kemanusiaan. Maka ketika saya mendengar itu saya ketika kemarin sudah punya peluang untuk hadir ke gereja untuk misa,
maka saya jalan kaki dari rumah ke gereja, lalu di sepanjang jalan itu saya doa Bapa Kami dan doa Salam Maria, dan itu saya persembahkan. Saya persembahkan untuk apa? Untuk perdamaian di Ukraina dan juga Rusia. Atau ketika saya ke sekolah, saya naik Gojek, angkutan umum. Nah, dari keluar rumah, saya pergi ke sekolah, ya pokoknya dalam batin saya itu saya ucapkan, Bapa Kami dan Salam Maria, itu saya persembahkan untuk apa? Untuk perdamaian dunia, khususnya di Ukraina dan di Rusia. Lalu juga saya mengajak di sekolah, doa damai, mohon perdamaian. Setiap hari itu kami doakan, juga kita ketika kumpul dalam komunitas KCM ini, kita juga mendoakan itu. Jadi suasana situasi juga membawa dampak, membawa kita apa yang bisa kita buat. Mungkin terbatas karena memang juga situasi terbatas untuk bisa bertindak langsung. Maka kerasulan doa itu yang bisa sebagai tanda yang paling nyata ya, paling real yang saat ini kita bisa lakukan dengan secara virtual karena tidak memungkinkan kita bisa berjumpa secara langsung. Kemudian ya kayaknya seperti tadi untuk langkah berikutnya saya masih belum terpikirkan apa yang bisa saya buat nanti pasca pandemi ini. Tindakan langsung apa yang bisa saya buat, tapi masih belum begitu real ya, masih dalam bayang-bayang. Yang satunya bagaimana nanti ketika saya mengembalikan ya anak-anak yang sudah mungkin dalam arti tertentu ada yang sudah menikmati gitu ya, menikmati enaknya belajar dari rumah ya. Bisa bangun siang, bisa belajar sambil tiduran dan sebagainya. Mungkin nanti ini ketika benar-benar kita sudah tatap muka full, nah mengembalikan ya ritme belajar yang tatap langsung ini, mungkin itu yang perlu perlu ditata, perlu diperjuangkan, dan itu yang mungkin concern saya saat ini ya, karena saya bekerja di sekolahan ya, mungkin itu bagaimana untuk membangkitkan lagi ya irama belajar di sekolah setelah nanti sudah PTM 100%. Saat ini kami masih PTM 50% dan kemarin sempat PJJ lagi karena kasus saya. Terima kasih, itu saja Bruder untuk sementara yang bisa saya bagikan. Terima kasih, Mbak Mici. Lagi silakan. Baik, saya akan menyampaikan apa tadi yang terlintas dalam permenungan saya, itu tentang cuman tadi karena ada gangguan pada laptop, jadi pertanyaannya apa tadi? Yang pertama itu kalau nggak salah bagaimana kita tindakan konkret untuk menghadapi COVID-19 itu ya, kalau nggak salah ya. Atau saya bacakan, Bu? Oke, Ya, pertanyaannya. Ya. Dengan cara bagaimana kita berterima kasih, kita membalas cinta kasih Kristus untuk memulihkan dunia yang dilanda pandemi COVID-19 dan konflik yang terjadi saat ini. Itu pertanyaan pertama. Ya, aku sampaikan dulu permenungan tadi. Yang pertama kali itu rasa terima kasih itu aku sampaikan setiap bangun tidur untuk mensyukuri atas rahmat kesehatan yang sudah diberikan kepada saya, dan dalam kehidupan baru untuk selalu berusaha menjaga kesehatan. Terus rasa terima kasih itu juga bukan untuk diri saya sendiri, tapi saya juga konkretkan dalam membantu saudara-saudari yang dekat, yang bisa saya jangkau, yang masuk saya dibantu, dikirim makanan. Membantu mereka yang sedang menjalani isoman. Itu ada beberapa orang, karena waktu saya menjalani isoman juga saya mendapat bantuan dari saudara-saudara dan
semua yang ada di sekitar kita. Jadi saya untuk mengucapkan terima kasih itu saya juga melakukannya. Terus kemudian saya berusaha membantu dan memperhatikan orang-orang yang menderita, yang miskin, dengan apa yang bisa saya bantu, menolong kebutuhan mereka. Tentu saja itu yang sesuai dengan kemampuan saya. Itu jawaban saya terhadap cinta yang saya terima dari Tuhan, dan tentu tidak lupa juga selalu berdoa untuk itu. Terus pertanyaan yang berikutnya apa tadi? Apa langkah konkret kita dalam keterlibatan kita serta kerjasama kita dengan karya penebusan Kristus yang menginginkan dunia baik adanya? Apa yang kita lakukan untuk ikut serta memulihkan dampak pandemi di berbagai bidang? Lalu langkah konkret apa yang dilakukan untuk membangun kehidupan masa depan yang lebih sehat, lebih sejahtera, adil, serta regeneratif? Ya, itu suatu hal yang bagi saya saat ini sulit ya. Karena apa? Karena lansia itu sekarang kok rasanya apa? Semuanya sudah dibatasi gitu. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, mau ini, mau itu, mesti ada apa ya? Ada pembatasannya. Misalnya aja kalau di gereja tuh sekarang kok saya melihat kok misa Mazmur nggak dinyanyiin, kurnya nggak ada. Nah, saya bisanya di bidang itu mau membantu yang nggak bisa karena kan lansia sekarang sudah dibatasi. Karena mau cepat kali, Bu. Karena mau cepat tidak boleh lama-lama kali ya. Ya, Oh, karena makanya. ada pembatasan waktu. Oh gitu. Ya, oke. Cuman saya kan juga suka ikut misa dari paroki lain, gereja itu kok mereka bisa menyanyi lama-lama gitu loh. Kemudian selain itu saya yang bisa itu juga saya akan selalu menghormati orang lain, terutama yang menderita miskin, dan ingin berbagi apa yang bisa saya bagi, misalnya makanan atau ya sedikit menyisihkan uang tabungan, uang transport yang nggak dipakai ke gereja, itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian juga menjaga lingkungan, kelestarian lingkungan dengan penghijauan, mengurangi sampah, mengurangi plastik, dan berusaha menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan. Terus yang ketiga saya hemat air, hemat energi. Itu yang saat ini baru bisa saya lakukan. Untuk yang akan datang, yang untuk perang itu bisanya ya berdoa. Kalau untuk yang perang itu ya karena mau apa, cuma bisanya ya berdoa, doa rosario kalau siang hari, atau kalau misalnya doa jalan salib sendiri saya kadang itu saya persembahkan untuk perdamaian antara Ukraina dan Rusia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Selvina. Itu sudah. Ya. Ada lagi? Pertanyaan saya berbagi Romo, Bruder. Ya. Aduh, pertanyaannya banyak, pusing saya, pertanyaannya panjang. Nggak harus dijawab semua. Ya, Di luar itu juga boleh. Saya tidak melihat pertanyaan, tetapi saya melihat Ya. kata-kata. Saya melihat satu kata ini, yang tadi pemulihan cinta itu kembalinya cinta untuk cinta sebagai obat untuk dosa dan kurangnya cinta. Itu yang saya lihat. Nah, saya kira ini merangkum semua pertanyaan, bagaimana dengan cara bagaimana, lalu langkah konkret apa yang dilakukan untuk pemulihan dunia dan bla 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 itu. Nah,
dengan pandemi yang kita semua hadapi dan dampaknya kita semua alami dan kami merasakan seperti itu, mengalami secara langsung seperti itu. Nah, ya dampaknya luar biasa. Kami yang ya melayani juga dengan anak-anak juga sangat merasakan ketika 10 hari isoman itu anak-anak mulai bertanya, kenapa tidak pergi ke situ? Kenapa tidak datang ke situ? Tidak boleh datang ke situ, kenapa gitu? Jadi pertanyaan terus-menerus. Nah, saya kembali melihat bahwa cinta sebagai obat untuk kurangnya cinta itu ya sangat dirasakan oleh kita semua. 1-2 anak yang ya normal dalam arti perilaku yang normal tidak terlalu, tetapi ada anak yang termasuk berkebutuhan itu mereka sangat merasakan. Anak yang biasanya punya perilaku membanting barang, membanting diri sendiri, itu 8 hari, 10 hari tidak bertemu itu orang tua jadi stres, jadi menambah stres sendiri. Dan dalam hal ini saya tidak bisa misalnya dengan terapi perilaku itu melalui video call atau apa, Zoom atau apa itu ya tidak bisa, anak itu perlu disentuh dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu yang jadi problemnya di situ. Lalu orang tua itu hanya mengatakan tolong teleponkan suara saja seperti itu, menyapa aja seperti itu. Walaupun itu pun masih juga misalnya dia tantrum berjam-jam atau apa seperti itu. Nah, itu sangat dirasakan yang saya alami ketika kami isoman itu. Jadi dampaknya itu luar biasa, tidak hanya untuk yang kami merasakan, tapi untuk anak yang kurang seperti itu yang luar biasa. Jadi apa ya, pandemi ini membawa kita semua kadang-kadang kalau memang tidak sampai kepada hatinya itu mungkin drop gitu, seperti itu. Tetapi kembali lagi ada kekuatan-kekuatan dari para teman-teman atau orang-orang lain yang mendoakan, juga memberi kekuatan support, itu juga sangat membantu untuk lebih cepat seperti itu. Lalu tindakannya apa, konkretnya apa supaya kita bisa ini ya, kita taat protokol kesehatan seperti itu. Bagaimana saling menghormati seperti itu. Itu yang dirasakan, yang kami rasakan saat ini sih seperti itu. Jadi lalu hidup juga untuk berbagi, untuk berempati dengan yang lain. Kami memang beberapa ketika awal-awal Natal itu kami coba berbagi seperti itu, rumah belajar berbagi, tetapi lalu ketika mulai, contohnya ketika minyak goreng itu langka, itu ada orang WA saya menanyakan kapanlah kami dibagi lagi minyak gorengnya. Nah, saya bingung karena sedang isoman dan itu minyak goreng kita nggak dapat gitu. Karena waktu menjelang Natal itu kami mencoba berbagi minyak goreng dan telur ayam untuk 30 kakak yang memang membutuhkan seperti itu. Lalu kemudian yang dampaknya minyak goreng hilang itu kan pusing kita mencari dan itu harganya luar biasa mahal gitu. Jadi ketika WA itu ya saya tidak membalas, tapi saya mendiamkan aja sampai pada saat terapi itu salah atau apa, tapi ya bingung juga menjawab bagaimana, terus apa gitu. Ada tetangga yang mengatakan itu mereka lagi isoman jadi belum bisa keluar kemana-mana seperti itu. Nah, itu yang membantu kami seperti itu. Jadi ya intinya bahwa pandemi ini memberi banyak pelajaran untuk ya banyak menemukan keutamaan lebih sabar, terus ya orang-orang lain di sekitar itu, entah tukang sampah entah apa, itu juga mendapatkan empati dan lain sebagainya. Artinya kita lebih berbagi dengan orang-orang yang seperti itu, dan juga ya lebih hidup bersama
dengan mereka yang membutuhkan seperti itu. Itu Bruder. Itu mungkin sedikit yang saya bisa refleksikan dan saya bisa bagikan pada saat ini. Baik, terima kasih. Masih. Lagi silakan. Karena yang belum saya ini. Ya. Oke. Terima kasih waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Dari rangkaian rekoleksi kita, saya tertarik satu kalimat yang disampaikan oleh Paus Fransiskus itu. Menghadapi pandemi ini dengan melakukannya dalam terang Injil. Nah, di situ saya merefleksikan bahwa saya harus, ya ini musibah sih, sebenarnya musibah dunia yang, tapi di sisi lain bahwa saya harus mensyukuri itu juga, mensyukuri hidup. Kalau saya membuat stres, saya nanti jatuh sakit. Gitu. Yang mensyukuri situasi yang kita alami saat itu, karena kita tidak sendiri, kita bersama-sama mengalami hal itu. Makanya ya itu tadi, bagaimana saya bisa mensyukuri dari bangun pagi bahwa saya masih diberikan kehidupan, walaupun pernah saya ikut merasakan bahwa memang tidak enak kita mengalami sakit seperti Muci yang sekarang alami, Antonia, saya juga pernah mengalami. Aku kuat. Memang sengsara. Tapi lebih sengsara yang pertama, saya pernah mengalami yang pertama itu juga. Jadi 2 kali saya mengalami itu, tapi saya karena itu sesuatu yang kalau saya membuat stres saya akan jatuh. Jadi saya belajar untuk melawan itu gitu. Yang kemarin yang Omikron itu memang saya mengalami demam itu 2 hari. Tapi kondisi saya masih pertahankan, saya masih pergi ke kantor dengan memakai jaket, terus misa pun saya memakai jaket, mereka pun udah pada curiga, di seminari itu udah curiga, terus akhirnya saya 2 hari itu nggak bisa ke seminari kan. Mereka mempertanyakan saya, akhirnya saya ngomong bahwa saya kena Om. Kena Om itu akhirnya udah, tapi saya tetap ke kantor, tapi saya prokes ketat kan. Jadi karena kan di kantor pun juga ada yang ngalami flu dan batuk itu katanya. Itu bagi mereka yang di kantor itu yang penting kita prokes aja yang ketat kayak gitu. Nah, saya mengalami itu, makanya saya hanya tidak masuk kantor hanya sehari. Nah, kemudian dari permenungan saya dari berbagai situasi karena saya mengalami juga. Nah, anak-anak saya di sini ada 32 anak, ada 2 yang kena. Nah, dari situ saya diajak untuk berbagi yang sungguh-sungguh harus saya harus mengalahkan keegoisan saya, mengalahkan kemalasan saya. Saya harus bangun jam 3:30 memasakkan untuk mereka karena mereka kan rata-rata mereka guru dan mahasiswi, mereka kalau udah pagi udah pergi ada yang pergi ke kampus, memang ada yang tinggal. Mau nggak mau kan saya harus memberikan ya sedikit energi untuk dia untuk sarapan pagi itu penting, yang penting itu kan karena untuk menjaga stamina tubuh itu. Saya memasakkan untuk makan pagi dan makan siang. Nah, sore nanti saya bagikan sama mereka siapa yang mau berbagi dengan membuat jadwal masing-masing. Dari berbagai pengalaman itu saya belajar bahwa dari anak-anak yang saya dampingi di sini, mereka sungguh welcome, maksudnya saling berbagi karena itu karena mereka berpikir begini, nanti yang dialami yang saudari saya itu nanti pasti akan kami alami juga, tapi tidak tahu kapan kayak gitu. Makanya dengan istilah seperti itu mereka saling kerjasama, saling berbagi sama satu sama lain, dan mereka juga memberikan support saling WA secara pribadi ataupun di grup itu sendiri. Kemudian dari berbagai pengalaman itu ada sesuatu yang kadang-kadang menggelitik saya, bagaimana saya harus jujur pada diri saya sendiri. Dalam arti begini, di saat saya mengalami sakit, saya tidak malu dan tidak
tidak malu dan tidak harus jujur ya nih. Dan berarti kalau saya membutuhkan apa, saya bertanya, saya meminta itu. Salah satu misalnya saya butuh ini, tolong belikan ini. Tapi mereka, nah kalau saya membutuhkan itu, mereka tuh dibayar nggak mau. Karena kan saya butuh itu, harganya tidak murah sih, tapi mereka saya tidak tahu bagaimana, tapi dia nggak mau dibayar itu kan. Nah kemudian ada hal-hal misalnya saya mau kemana dan saya pun membutuhkan orang itu, saya malu sih. Ya saya meminta bantuan kepada siapapun di saat saya mengalami kesulitan hal itu. Makanya saya berusaha bagaimana, memang perasaan itu kadang-kadang muncul, aduh nggak enak, jangan-jangan, nah itu. Karena hal seperti itu akan merugikan saya sendiri juga, apa yang nanti akan saya lakukan nggak jadi gitu. Akhirnya makanya saya harus, bagaimana saya harus mengalahkan jangan-jangan, ibaratnya seujon kayak gitu. Nah, kemudian dari berbagai pengalaman itu juga bagaimana saya untuk lebih sabar, lebih peduli sesama teman, khususnya yang saya dampingi ini. Nah, tadi Bruder juga mengatakan yang melihat dari orang Hindia ya Bruder ya, bahwa di dalam diri bahasanya Orang lain, namaste. Namaste. Nah, di situ bahwa di dalam diri orang itu juga ada Tuhan yang hadir dalam situ, bukan deh. Nah, terus tadi sepintas saya berpikir sama saudara saya yang di depan itu. Dia itu dia itu melepas celananya itu. Waduh, sedih aku. Tapi saya diusir, dia nggak mau. Jadi diusir, tadi anak-anak itu ngomong, "Hei Pak, pergi Pak," katanya gitu. "Loh, kamu yang pergi, ini tempat saya." Nah, aduh kacau nih. Nah, seperti itu tadi tuh anak-anak keluar lagi, "Pak, minta tolong pergi." Nah, tadi Ludo tadi juga gitu. Nah, Ludo mau keluar naik motor, Bapak itu lagi nongkrong di pinggir tong sampah itu di dalam itu. Katanya, Bapak keluar. Kamu saja yang keluar, ini tempat saya gitu. Nah, susah. Nah, dari itu, oh ya itu juga saudara saya yang itu ada membutuhkan. Tapi saya juga ada rasa takut dengan peristiwa-peristiwa apa yang dia katakan itu. Jadi ada ya sebagai manusiawi juga, apalagi kami di sini perempuan kan, ada rasa takut, apa dia pura-pura gila, apa gila beneran, apa nanti hanya mau ada motivasi tersembunyi dari kegilaan dia itu, kita nggak tahu juga. Ada kelainan jiwa itu, ekshibionis namanya. Iya, jadi Dia merasa puas kalau dilihat perempuan. Nah, terus sekarang tuh posisinya tidur di dekat gerbang, dia dekat pompa, dekat itu. Aku langsung, ya ampun. Tadi tuh saya pengen masak nasi, terus saya dadarin telur. Nah, takutnya nanti ketagihan tinggal di situ terus, saya ada rasa takut. Nah, dari itu rasa, aduh gimana ya? Masih ada belum pekerja, saran saya ada lapor pekerja Pak laki-laki RT. dekat seminari, dak? Ya? Ada pekerja Ya, laki-laki Pak dekat Paikun, seminari itu. panggil Pak Paikun aja lu sih. Panggil Pak Paikun nggak selesai minta satpam. Seminari libur. Ada Pak orang sekitar atau Pak pekerja di seminari itu minta bantuan untuk ini, Bapak itu. Iya, nanti setelah ini. Itulah sebuah pengalaman yang kadang-kadang ada suka, ada duka, ya ibaratnya kayak gado-gado. Jadinya kalau kita menghayati itu jatuhnya ya indah dan enak, walaupun kadang ada rasa pahitnya juga. Kalau kita makan gado-gado, kalau misalnya gado-gado itu kita hanya dipisah, sayur itunya pisah, bumbunya dipisah, jatuhnya nggak enak. Tapi kalau itu jadiin satu dan kita makan, memang ada rasa pahit, ada rasa asin, ada rasa manis. Ya kita nikmati itu, itulah hidup kita. Terima kasih, Dor. Terima kasih. Masih? Sudah semua kah? Ludo, enggak tahu Ludo apakah mau sharing Ludo? Kuat? Saya kepingin sharing, tapi kondisinya itu kayaknya nggak tahu ya. Nanti tiba-tiba ini. Nggak usah dipaksakan. Oke, tidak apa-apa. Baik. Saya
itu jalan salib ya di Kenten itu ada beberapa perhentian yang menjadi idola saya. Salah satu perhentian yang menjadi idola itu salah satunya adalah Yesus dibantu oleh Simon dari Kirene dan Veronica mengusapi wajah Yesus. Ketika kalau Veronica mengusapi wajah Yesus, sebetulnya dilakukan Veronica sederhana ya, cuma mengusapi wajah Yesus yang sedang Tapi terluka. keberaniannya itu, Bruder, berani untuk geraknya itu kadang-kadang kita takut di situ. Ya. Di tengah kerumunan. Ya, itu salah satunya keberanian. Yang berikutnya, mengusapi wajah Yesus, apakah itu menyelesaikan masalah yang Yesus hadapi? Enggak. Apakah itu membuat Yesus tidak melanjutkan jalan salib selesai? Enggak. Ya dilakukan Veronica itu sama sekali tidak merubah apapun yang terjadi dalam diri Yesus. Sederhana. Tetapi Veronica Sederhana. mendapatkan. Tetapi itu yang dipuji oleh Tuhan. Dia tidak menyembuhkan luka Yesus, tapi dia menyembuhkan hati Yesus yang terluka. Mengobati hati Yesus yang terluka. Sederhana sekali. Nah sekarang kita bisa bertanya, apakah yang kita lakukan ini menghentikan pandemi atau enggak? Mungkin tidak. Tapi yang kita lakukan yang sederhana, yang penting hatinya tulus. Ya. Sungguh demi cinta, maka mengembalikan cinta pada cinta. Mungkin Antonia tidak bisa langsung bertemu orang dengan yang sedang tantrum ya. Enggak mungkin. Tetapi dengan Antonia telepon ibunya, itu sudah menjadi kekuatan buat ibunya. Mungkin tidak menyembuhkan sakit yang diderita anak tersebut. Tidak langsung serta-merta menyembuhkan tantrumnya, enggak. Tapi ibunya mendapatkan kekuatan. Sederhana mungkin. Ya. Mungkin kita tidak punya uang untuk bisa menyumbang apa besar ya, enggak. Tapi merawat bunga yang ada di depan kita sehingga lingkungan kita menjadi asri, menjadi jernih, udara segar, orang yang bisa datang bisa menikmati juga sudah sesuatu yang luar biasa. Jadi saya tidak bermaksud untuk mengajak kita melihat sesuatu yang wah, ya. Wah. Tapi menyambut Roh Kudus dalam diri kita, dan kita bisa melihat ada Tuhan, ada Roh Kudus di semua apa yang kita lakukan, membuat kita menjadi bertindak secara lebih sungguh-sungguh, lebih sederhana, lebih sabar, menghadapi murid lebih sabar, menghadapi masalah kita dengan lebih sabar lagi, karena kita melihat ada Roh Kudus di dalam masalah kita, di dalam orang-orang yang kita jumpai. Itu saja. Tidak perlu sesuatu yang wah, tapi sederhana, asal sungguh keluar dari hati, keluar dari cinta yang dalam. Lalu buat Ibu Surtuna yang mengatakan tadi sudah lansia, terbatas, oh tidak. Tidak terbatas Ibu, justru dari keterbatasan fisik itu kita justru memiliki sesuatu yang luas. Kita berkarya itu bisa dengan karya fisik, juga bisa berkarya dengan karya rohani. Semakin terbatas fisik kita, semakin luas rohani kita. Semakin kita mampu mendedikasikan keterbatasan fisik kita dengan doa yang luar biasa. Di sini di komunitas kami ya, itu yang sekarang jadi pembicaraan sehari-hari, 2 orang tertindas itu didengarkan Tuhan. Untuk mengajak Bruder Widodo yang selalu tertindas di sini diajak, terus dikerjain terus itu. Tapi Bruder Widodo cuma tertawa, hehehe, nggak pernah tersinggung, nggak apa. Nah, itu memberi kegembiraan pada komunitas gitu ya. Lalu ada hati-hati loh kalau Bruder Widodo nanti berdoa, doa orang tertindas itu manjur. Itu tuh mengatakan bahwa meskipun itu bercanda ya, tapi kita semua meyakini bahwa doa orang tertindas, doa orang menderita, doa orang yang sepuh, yang lansia, itu luar biasa. Kalau apa?
kalau bisa mempersembahkan penderitaannya, keterbatasannya itu bagi gereja, bagi komunitas. Dan jangan salah ya, mungkin saya tidak bisa buat apa-apa untuk konflik Ukraina dan Rusia. Jangan salah. Bunda Maria justru meminta kita untuk apa? Untuk mempersembahkan. Lewat apa? Lewat doa. Justru itu yang diminta oleh Bunda Maria. Lewat doa kita. Ya, jadi sesungguhnya apa yang kita lakukan di sini luar biasa ya. Hanya perlu sekarang kita semakin menyadari ya bahwa yang kita lakukan itu lebih disadari lagi dan lebih dipersembahkan melalui persembahan hidup kita. Jadi jangan pernah mengatakan apa yang saya lakukan hanya enggak. Yang saya lakukan adalah sudah luar biasa. Asal disertai dengan ketulusan dan cinta yang luar biasa. Terima kasih, Bunda. Terima kasih. Dan memang pandemi membuat kita terbatas, membuat kita seringkali juga menjadi manusia yang lemah, menjadi kurang sabar. Iya, betul. Lalu kita merasa sendiri juga, aduh kok saya berjuang sendiri seperti ini. Tadi Bu Mujti mengatakan, wah kalau dihitung ya dari pengeluaran dari pulsa saja luar biasa. Listrik non-stop kan akhirnya karena Listrik WFH. non-stop, iya. Luar biasa pulsa juga. Ada guru saya sudah sharing bahwa, aduh sebulan itu bisa hampir 500.000, Buder. Bukan cuma untuk saya, tuh anak saya juga. Mereka kalau online gimana? Benar juga ya. Benar juga, memang luar biasa. Ya, Buder. Kadang-kadang saya juga gini kalau ikut misa online. Online kan pakai apa namanya? Pakai data. Kuota. Pakai kuota. Kok romonya bisa harian aja kok. Khotbahnya lama-lama sih Romo. Kuotanya habis, suka ngeluh begitu. Iya, iya betul, betul memang. Nah kita rasakan itu bagaimana kita memaknai semuanya itu. Tadi Menjadi ingat sesuatu pengorbanan tadi yang Buder bilang tadi apa? Pengorbanan apa tuh tadi tuh bagian depan tadi tuh. Iya, ini ya. Jadi kita harus mengganti konsumsi dengan pengorbanan. Pengorbanan. Mengganti keserakahan dengan kemurahan hati. Pemborosan dengan semangat berbagi. Kalau itu kita ubah itu semua. Yang tentang pemborosan itu, Buder. Iya. Saya tuh tiap hari kadang merasa berdosa karena apa? Sudah masak, dimasak-masak. Kok nggak ada yang makan cuma sedikit. Terus nanti sisa. Lah, sisa itu kan udah dibagi ke tukang ojek, ke siapa gitu. Tapi masih ada. Kan mau enggak mau simpan di kulkas. Tapi kalau udah berhari-hari kan akhirnya juga dibuang. Nah, itu yang saya kadang-kadang merasa kok berdosa, selalu ingat kata-kata Paus, kalau kamu membuang makanan, kamu mengambil haknya orang miskin. Selalu mengganggu saya. Ya. Nah, itu menjadi salah satu wujud praktek kita juga agar kita tidak membuang makanan juga, menghabiskan makanan yang ada. Saya itu gampang kok. Kalau aku yang ngabisin lah, aku tambah bedah. Kenapa nggak masaknya sedikit aja, Bu? Sedikit tuh takut nanti masak sedikit, yang makan banyak gitu loh. Jadi dilema gitu. Betul. Jadi nggak tentu ya, Bu ya. Itulah. Ya itu menjadi salah satu bagian dari hidup kita, seni kita. Bagaimana kita mensiasati itu setiap hari ya. Setiap hari. Kita bisa berbagi, pokoknya kita punya karunia untuk berkreasi, kreatif. Dalam pandemi itu juga dilatih juga, kita juga dilatih kreatif ya. Kreatif. Lalu berikutnya bagaimana membuat masalah itu menjadi berkah. Supaya seperti Santo Paulus ya.
Justru aku bersyukur dengan kelemahanku. Justru dengan kelemahanku, dosaku, justru rahmat berlimpah. Ada suatu cerita, ada seorang anak yang tangannya putus sebelah tangan kanan. Lalu dia belajar suatu bela diri di desanya. Sama gurunya dia diajari satu jurus saja, jurus yang kelima. Padahal teman-temannya itu sudah sampai 10 jurus sampai tapi cuma jurus kelima terus diajari oleh sama gurunya sampai dia bosan. Kok aku di kelima terus sih? Aku pengen yang lain yang lebih tinggi lagi, tapi kok enggak loh. Lalu suatu ketika ada perlombaan tingkat desa. Babak pertama dia menang dengan mudah. Babak kedua juga demikian. Lalu semifinal, dia masuk semifinal. Lawannya lebih besar. Dia mulai ragu-ragu. Guru cuma mengajari aku satu jurus kelima. Bagaimana aku bisa mengalahkan orang besar itu? Dan ternyata dia bisa menang. Sampai akhirnya final. Dia kebingungan sekali. Aduh, pokoknya kamu maju saja. Kamu sudah harus percaya diri. Kamu sudah mengalahkan yang lain kan? Kalaupun nanti final kamu kalah, kamu sudah tetap luar biasa. Oh iya, siap guru. Dia maju lagi. Udah. Gurunya, lawannya juga lebih hebat, lebih pinter sampai berkali-kali. Tapi setiap kali dia mau membanting selalu gagal, membanting selalu gagal. Akhirnya ada kesempatan anak itu bisa menang. Jadi juara. Ya heran. Lalu dia tanya sama guru, bagaimana mungkin saya bisa juara? Padahal saya coba menguasai jurus kelima saja. Akhirnya guru itu mengatakan, baik, kamu juara ada dua hal. Yang pertama, kamu bisa menguasai jurus kelima, jurus yang paling sulit di perguruan kita. Yang kedua, salah satu mengalahkan jurus itu adalah dengan cara memegang tangan kananmu. Padahal kamu tidak punya tangan kanan. Artinya apa? Kelemahanmu lah itu menjadi kesempatan kamu menjadi juara. Nah, itu cerita pertama. Cerita kedua, ada sebuah ember. Yang satu ember itu berlubang, yang satunya tidak. Lalu yang punya ember itu membawa air dari bilik yang jauh ke rumahnya untuk mengisi air bak di kamarnya. Karena memang tempat itu sumber air susah. Hanya satu sumber air di bawah, jauh sekali. Lalu si ember yang bocor itu sedih dan dia merasa minder. Lalu dia bilang sama Tuhan, lebih baik buanglah aku. Karena aku sudah tidak bisa membantumu. Setiap kali sampai di atas hanya tinggal sedikit aja air yang bisa digunakan untuk membantu, untuk mengisi bak mandi, untuk mengisi keperluan. Buang sajalah aku Tuhan, aku merasa tidak berharga. Si Tuhan tersenyum. Tidak, kamu tetap aku pakai. Besok kamu lihat ya apa yang terjadi. Ketika dia di bawah, dia melihat sekelilingnya. Lalu kamu lihat apa yang kamu lihat tadi ketika perjalanan di sini? Ya Tuhan, ketika tempat Tuhan berjalan di tempatku berada, banyak sayuran yang subur, bunga-bunga yang subur. Iya, benar. Kenapa? Karena aku memanfaatkan lubang bocormu tadi untuk menyirami tanaman di perjalanan kita. Jadi kelemahan kita pun dimanfaatkan Tuhan untuk menjadi berkat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bisakah kita mengakui kelemahan kita ada? Pertama, melihat dan mengakui bahwa kita punya kelemahan itu. Yang kedua, berkolaborasi dengan Tuhan agar kelemahan itu bisa menjadi berkat juga buat orang lain, buat diriku sendiri. Sampai akhirnya seperti Santo Paulus mengatakan, justru aku bersyukur atas kelemahanku, justru karena kelemahanku lah maka aku bisa mendapatkan rahmat terlimpah dari Tuhan. Maka para saudari, marilah kita di pandemi ini dengan kemampuan kita yang ada, kita menggunakan dengan cinta yang tulus, mengembalikan cinta pada cinta, berkolaborasi dengan Yesus, hati Yesus. Kita berikan apa yang kita punya dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan hati buat sesama. Percayalah,
sekecil apapun akan menjadi berkah. Amin. Amin. Itu kesimpulannya. Oke, terima kasih, Der. Baik, terima kasih. Pemerintah. Jadi begitu refleksi kita hari ini, kita tutup dengan doa. Atau ada hal lagi, Sister Antonia? Ini masih berapa menit ya? 17 menit. Nah, 11.42 ini. Jadi masih 18 menit ya. Ada yang mau berkata-kata atau mau ngobrol atau apa gitu. Lalu nanti kita tutup dengan lagu yang kita dengar tadi. Iya. Ya hanya saya mengingatkan ya teman-teman, saya ngirim di grup yang itu ya tentang persiapan untuk konsulta. Mohon dijawab. Memang saya belum ngecek terjemahannya ya, silakanlah dipadukan dulu karena saya juga harus bagi-bagi tenaga dengan kondisi ya. Tolong dikerjakan dan semoga tidak berlambat-lambat supaya nanti ketika tiba saatnya saya bisa membuat resume untuk kemudian diserahkan ke Centro. Terima kasih. Oh ya, saya mau bertanya tapi yang menyimpang boleh. Boleh. Menyimpang jauh dari dunia. Tadi kok saya ke gereja misa, oromone pakai kasulane kok yang pink, Letare, minggu letare. letare. Iya. Seperti kalau di Advent ada minggu Gaudete. Ya, Iya. yang pernah tahu kan di Advent, tapi kan sebelum-belumnya ini kayaknya baru sekali ini aku lihat kok pakai kasula pink. Beberapa tahun terakhir sih. Pernah, Bu. Tahun lalu udah ya? Udah. Ada yang pakai, ada enggak sih, Bu? Oh, mungkin karena tahun lalu masih misa online ya, jadi nggak terlalu ini mungkin ya. Iya. Nggak. Tidak Atau semua memang- gereja punya Karena pink. kasula pink juga. Iya, Oh, sama gereja. Santo Yosef masih ya. Pink itu kan campuran antara warna ungu dengan putih. Ya sih, kalau merah orang jingga ya, China merah meninggal, kalau merah ngelayat jingga. pakai baju ungu katanya nggak boleh karena itu udah masih ada warna pinknya, warna merah, mengandung warna merah gitu. Maksudnya apa kalau campuran antara ungu dengan putih? Sudah mendekati, Paskah sudah semakin dekat. merah jingga ya, apa? Pink itu iya. Kesedihan hampir berlalu. Kita Ya. menjelang kebahagiaan gitu ya. Kebahagiaan, kesedihan. Iya betul. Jadi ada harapan di sana. Oh, Bukan hanya ada harapan di sana. Paskah Bukan hanya sudah berkaitan semakin dengan dekat. itu juga makna itu. Tapi yang paling penting adalah kita ada harapan di sana untuk mengingatkan bahwa di tengah penderitaan, di tengah keprihatinan itu tetap ada harapan di sana. Itu Lepas selalu kebangkitan minggu Paskah kelima sedang Prapaskah ya. Minggu keempat. Minggu keempat. 4 ya. Ya. Kalau Advent minggu ketiga. Minggu ketiga. Minggu Gaudete. Gaudete, kalau ini letare. Letare. Ya. Ada lagunya letare. Oh, lali aku. Lagunya gimana itu? Tapi pakai haleluya. Citalah. Kalau tidak ada pertanyaan, gimana kita? Minggu letare. Iya. Cukup? Cukup, terima kita kasih Bruder untuk pencerahannya dan peneguhannya. Tetap semangat. tetap semangat. Saya sedang menikmati kebaikan Tuhan ini. Iya. Amin. Saya jangan buang-buang makanan, tapi jadi buang-buang karena saya nggak sanggup menghabiskan. Dikirimin Nah, itu itu. gede-gede banget. Mau ngasih orang
Ya, saya ngasih orang kan saya dalam Kasih situasi orang, orangnya kan, belum tentu mau. ya kan Ya, lagi kayak isoman. gini juga kan. Iya, iya, iya. Ya, terpaksa bukan karena kehendak pribadi, tapi situasi yang nggak mendukung, nggak memungkinkan. Karena pisang ini udah sekarang itu udah apa, kulitnya masih bagus tapi dipegang tuh sudah apa, udah empuk dari hari Selasa. Aduh, dikirim dari lingkungan, dari gereja dikirim juga sayuran, Ya, Mentah. sayuran mentah, Oh telur. iya. Dari Oh. busur tuh makanan mateng. Kalau siap sore tuh ada seorang warga lingkungan yang ngirimin saya Hokben. Ini kalau barusan udah selesai, barusan Amit dokter dari ada puskesmas doa penutup menghubungi. nggak? Ada. Iya. Bagaimana? Sudah kita tutup? Oke, Iya. terima kasih Kalau tutup? teman-teman. Terima kasih Bruder Sama-sama. Gatot yang telah memberikan materi buat kami, refleksinya buat kami. Dan juga terima kasih kita bersama bisa boleh berefleksi di rekoleksi pada hari ini. Ya, mari bersama-sama kita berkolaborasi dengan Tuhan untuk memulihkan kehidupan ini dengan terang kasih-Nya. Nah, kita apakah mendengarkan musik dulu atau langsung doa penutup, Bruder? Kita dengarkan musik tadi ya, Spirito apa namanya? Oke. Nanti dilanjutkan doa ya, Bruder ya. Iya, oke. Kita lihat maknanya yang dalam ya. Sangat, karena lagu ini sungguh bagi saya sungguh bermakna dalam tentang